Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Bulan September adalah bulan kitab suci. Bagaimana memahami kitab suci secara luar biasa di bulan September ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal renungan ini saya mau mengajak Suster Romo, Bapak Ibu semua teman-teman yang di rumah. Silakan kita lihat lingkaran pertemanan kita. Lingkaran orang-orang yang ada di sekitar kita sejak kita masih anak-anak, remaja, dewasa, menua sampai saat ini. Apakah ada seorang teman, sahabat yang sudah menjadi sahabat buat kita lebih dari 10 tahun? Sebuah penelitian mengatakan kalau dua pribadi berteman, berelasi dalam suka duka, canda tawa, tangis, air mata lebih dari 10 tahun, itulah sahabat sejati. Saya yakin banyak di antara kita memiliki pribadi-pribadi istimewa yang memang dikirimkan Tuhan untuk menemani kita berkembang, bertumbuh bersama-sama dengan kita. Persahabatan bagi seorang imam sungguh tidak mudah. Orang-orang yang dulu menjadi akrab sama saya di SD, SMP, SMA, banyak dari mereka sekarang saya tidak tahu di mana mereka. Dengan kesibukan saya dan juga dengan kesibukan mereka tentunya. Kadang-kadang kita ketemu untuk sepedaan, makan bareng. Tetapi tampaknya omongannya udah gak nyambung. Mereka gak ngerti kehidupan saya pun tidak mengerti kehidupan mereka. Bahkan kadang-kadang pembicaraan yang terjadi hanyalah formalitas belaka. Maka menjadi tidak mudah bagi seorang imam mencari seorang sahabat. Siapa lagi kalau bukan sesama imam? Setiap imam memerlukan imam lain untuk hidup bersama, berkembang dalam suka maupun duka. Saya masih ingat luar biasa tahun 2016. Saya sama Romo Romanus nonton di bioskop di Manila waktu itu. Kalau Romo Romanus masih ingat, beliau baru beberapa hari sampai ke Manila. Biasa saya liatin bagaimana hebatnya Manila. Salah satunya adalah nonton bioskop. Film berlangsung seperti biasa, tapi tiba-tiba di tengah film saya terima WhatsApp yang membuat hidup saya amburadul berantakan. Waktu itu kokok saya bilang, "Mo, aku kena kanker pankreas stadium 4. Bilang mama enggak mau." Waktu itu semua film itu buyar sama sekali. Di dalam gedung bioskop masih gelap. Saya tunjukin WhatsApp-nya ke Romo Romanus. Ya udah, kami harus pulang. Saya pulang ke kos-kosan saya, Romo Romanus menumpang di situ. Ya udah di situ ya tangis-tangisan. Saya nangis, saya curhat, saya aduh mati deh bro, begini bla 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 dan seterusnya. Buat saya, bagi seorang imam Tuhan selalu memberikan sahabat-sahabat yang dibutuhkan atau saat dibutuhkan. Kadang bukan yang terbaik, bukan yang paling banyak uang, bukan yang paling pintar, tetapi pribadi yang mau mendengar. Sahabat bisa menggunakan telinganya. Dia menutup mulutnya untuk langsung menasehati, langsung menilai, langsung memberi penghakiman. Itulah sahabat, butuh telinga. Setiap imam membutuhkan telinga untuk mendengar keluh kesahnya, untuk mendengar pergulatannya. Sebab kalau orang yang mendengar itu bukan seorang imam, kadang-kadang sulit untuk dipahami. Istri orang atau suami orang atau orang dengan konteks hidup yang bermacam-macam pasti tidak nyambung. Maka puji Tuhan, para imam di Samadi khususnya saya Romo Yosef, saya memiliki teman-teman yang luar biasa yang selalu hadir dalam kehidupan saya. Kembali ke bulan kitab suci. Kitab suci dalam paham orang Kristiani, disitulah Tuhan sendiri menjadi sahabat.
bagi setiap umat beriman. Tuhan menjadi manusia sama seperti kita, bisa memahami suka duka kehidupan kita. Tapi juga Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Firman-Nya, pengalaman-pengalaman rohani orang beriman ditulis dalam sebuah kitab yang namanya kitab suci. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, sedih, susah, ambil firman Tuhan. Ketika kita hilang arah, ambil firman Tuhan, baca, duduk tenang, siapkan hati. Tuhan yang siap menemani perjalanan hidup kita, siap memaknai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar teman, hahaha, atau nangis bareng-bareng, tetapi firman Tuhan, kitab suci adalah sahabat bagi kita semua. Memaknai, memberi arti. Membuat hidup kita berarti lagi. Kita hidup lagi. Kita bisa semangat lagi dalam kehidupan. Itulah saudara-saudaraku kasih yang diberikan Tuhan buat kita. Ada sebuah lagu yang berjudul Bapa yang Kekal. Allah menjadi manusia. Firman-Nya dicatat dalam sebuah kitab. Itulah kasih yang sempurna dari Bapa untuk kita anak-anaknya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat kasih yang sempurna ini. Biarlah kami berpegang pada firman-Mu, membacanya setiap hari, menemukan makna, kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa